بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanati Fuduliyati Lughatil Arabiyyah. Jumpa lagi dengan channel Kepo Bahasa Arab, tempatnya belajar bahasa Arab bagi pemula. Pada video kali ini kita kembali melanjutkan belajar bahasa Arab dari nol pada pertemuan yang ke-56. Di pertemuan yang ke-56 ini kita masuk pada pembahasan isim mansub berikutnya, yaitu hal, ya. Di dalam pembahasan isim-isim mansub ada 13, ya. Ada 13. Sekarang kita sudah masuk pada yang keenam, ya. Yang keenam yaitu pembahasan hal, ya. Apa itu hal dalam ilmu nahu? Coba kita simak bersama penjelasannya sampai selesai dan teman-teman bisa mengerjakan soal latihannya di akhir. Hal itu bisa kita terjemahkan sebagai keadaan, ya, hal. Dalam ilmu nahu, al-halu ismun yuzkaru li bayani hayatil fa'ili. Hal adalah kata yang disebutkan untuk menjelaskan keadaan subjek atau pelaku, ya. Awil maf'uli bihi atau objek atau yang dikenai pekerjaan atau dikenai tindakan. Hina husulil fi'li, saat peristiwa terjadi, ya. Jadi dia menjelaskan keadaan sebuah pekerjaan, ya. Kita berikan contohnya, ya, agar mudah kita pahami. Mislu, contoh, Ja'a Muhammadun rakiban, ya. Ja'a fi'il, ya, fi'il madhi mabniun alal fathi. Muhammadun ini fa'il, ya. Rakiban. Rakiban ini namanya hal, keadaan. Ja'a Muhammadun rakiban. Muhammad datang dalam keadaan berkendara, ya. Jadi keadaan Muhammad datang itu rakiban, ya. Jadi dia menjelaskan keadaan saat peristiwa itu terjadi, ya. Bagaimana dia datang? Rakiban. Oh, dia berkendara. Maka berkendara ini disebut dengan hal, ya. Keadaan. Keadaan Muhammad itu datang berkendara. Contoh yang kedua, shalla Aliyun jalisan. Ali salat, ini shalla fi'il madhi, ya, mabniun. Kemudian Aliyun ini fa'il, ya. Fa'il marfu'. Fa'il selalu marfu'. Jalisan ini namanya hal, keadaan, ya. Shalla Aliyun jalisan, ya. Hal selalu mansub. Ini. Jadi bagaimana Ali itu salat? Oh, Ali salat jalisan. Dia sambil duduk salatnya. Mungkin Ali ini sedang sakit, ya. Makanya dia salat sambil duduk, ya. Maka keadaan Ali ketika salat ini namanya hal, ya. Namanya hal. Shalla Aliyun jalisan. Kemudian contoh yang ketiga, akalal waladu qa'iman, ya. Anak itu makan sambil berdiri, ya. Akala fi'il madhi, ya. Kemudian al-waladu ini fa'il, ya, marfu'. Kemudian qa'iman ini hal, keadaan. Hal selalu mansub, ya. Qa'iman. Anak itu makan sambil berdiri. Bagaimana anak itu makan sambil berdiri? Maka keadaan sambil berdiri ini disebut dengan apa? Hal, ya. Hal. Bisa dipahami, ya, untuk hal ini. Jadi hal itu adalah menggambarkan keadaan terjadinya sebuah pekerjaan, ya. Sebuah pekerjaan. Kemudian hal wa alamatuhu an yasluha wuku'uhu jawaban li kaifa. Jadi tanda dari al-hal, jadi tanda hal itu adalah cocok untuk jawaban dari pertanyaan bagaimana, ya. Wa syurutul hali ayyakuna nakiratan. Jadi hal itu selalu nakirah. Ini kita sudah bahas, ya, di pembahasan apa itu isim nakirah, apa itu isim ma'rifah, sebelumnya sudah lewat pembahasannya. Kalau nakirah itu secara umum apa? Kata yang tidak
menggunakan alif lam, ya. Itu disebut sebagai nakirah. Wa an yakuna sahibuhu ma'rifatan. Sementara sahibul halnya adalah ma'rifah. Ma'rifah itu secara umum kata yang ada alif lam, ya. Kata yang ada alif lam. Kita berikan contohnya agar mudah kita pahami. Mislu ja'a Muhammadun rakiban. Nah, perhatikan. Ja'a Muhammadun, kalau ada hal berarti ada sahibul hal, ya. Muhammad datang dalam keadaan berkendara, ya, ini ya. Rakiban namanya hal. Hal, ya, wa syurutul hali ayakuna nakiratan, ya. Hal itu harus selalu nakirah. Nah, ini nakirah rakiban ini tanpa alif lam, ya. Karena maka dia disebut sebagai nakirah. Wa an yakuna sahibuhu ma'rifatan. Sementara sahibul hal yang mana? Siapa yang yang berkendara ini siapa? Muhammad. Ya, Muhammad ini namanya sahibul hal. Sahibul hal selalu ma'rifah. Nah, nama orang itu selalu ma'rifah, ya. Nama orang itu selalu ma'rifah, ya. Maka ini ya kaidahnya. Ja'a Muhammadun rakiban. Nah, bagaimana caranya? Jawaban li kaifa, ya. Kita menggunakan pertanyaan bagaimana? Bagaimana dia datang rakiban? Nah, rakiban namanya hal, keadaan. Nah, hal selalu nakirah tanpa alif lam. Sementara sahibul hal itu dia selalu ma'rifah, ya. Contoh yang kedua, Shalla Aliyun jalisan, ya. Shalla Aliyun jalisan. Ali salat sambil duduk. Nah, pertanyaannya bagaimana Ali salat? Nah, Ali salat sambil duduk. Nah, jalisan namanya hal. Hal selalu nakirah tanpa alif lam. Aliyun ini nama orang, dia sudah ma'rifah, ya, sahibul hal. Ali namanya sahibul hal. Siapa yang jalisan ini? Ali. Ya, ini namanya sahibul halnya. Bisa dipahami ya? Sahibul hal selalu ma'rifah. Contoh yang ketiga, selain nama orang ya, di sini akalal waladu qa'iman. Anak itu makan sambil berdiri. Nah, bagaimana dia makan? Nah, qa'iman, sambil berdiri. Maka qa'iman namanya hal. Hal selalu mansub. Sementara sahibul hal harus ma'rifah. Ini ada alif lam, ini berarti dia sudah ma'rifah. Ma'rifah itu sudah spesifik bahwa anaknya yang ini sudah ditahu orangnya. Ya. Akalal waladu qa'iman. Anak itu makan sambil berdiri. Jadi paham ya? Jadi untuk mengetahui hal menggunakan pertanyaan bagaimana, ya. Kemudian syarat hal, syurut, ya. Syurutul hal, syarat hal pertama, hal itu harus nakirah. Wa yakuna sahibahu, sementara sahibul hal harus ma'rifah. Bisa dipahami ya? Bagi teman-teman yang belum paham bisa dituliskan di kolom komentar. Berikutnya al-hal. Hal itu ada yang mufrad. Hal mufrad itu bentuk satu, ya. Jadi dia dalam bentuk satu kata saja. Kemudian mufrad ini dia bentuknya apa? Bentuknya isim mufrad. Bentuknya kata benda, bentuk satu. Sementara murakkabatan itu bentuk kalimat. Kita berikan contohnya. Perhatikan, sholal waladu jalisan. Anak itu salat sambil duduk, ya. Anak itu salat sambil duduk. Bagaimana dia salat sambil duduk? Nah, jalisan ini namanya hal, selalu mansub. Ini sahibul hal ma'rifah, ada alif lam, ya. Mufrad ini maksudnya ini, hal ini namanya, jalisan ini namanya hal, ya, bentuk mufrad. Salal waladani jalisaini, ya. Dua orang anak itu duduk sambil salat sambil duduk. Nah, jalisani kalau dia mansub, maka mansubnya dengan ya karena isim musanna, ya. Musanna. Ini sahibul halnya bentuk musanna, ya. Ma'rifah.
waladani. Salal waladani jalisaini. Nah, jalisaini namanya hal bentuk mufrad. Kemudian salal auladu jalisina. Salal aulad, anak-anak itu salat sambil duduk. Nah, ini jalisin, ini muzakkar salim, ya. Muzakkar salim mansubnya dengan ya, sama dengan musanna. Kemudian ini sahibul halnya ma'rifah, ada alif lam. Ini kata kerjanya bentuk satu, kalau dia di awal namanya jumlah fi'iliyah. Maka walaupun kata kerjanya bentuk dua atau jamak, maka fi'ilnya tetap bentuk satu. Ini sudah lewat pembahasannya ya. Bisa dipahami ya, ini namanya hal dalam bentuk mufrad. Ya, bentuk mufrad. Nah sekarang hal dalam bentuk murakkabatun, bentuk kalimat. Contoh, perhatikan di sini. Ja'al waladu, ya. Ya bagi, ini kata kerja. Nah ini namanya halnya dalam bentuk kata kerja. Ya, sahibul halnya ma'rifah, ada alif lam. Ja'al waladu yabki, anak itu datang sambil menangis. Nah, sambil menangis ini berarti keadaannya al-walad, ya kan. Ya, murakkabatan itu bentuknya kalimat, ya, kata kerja. Ja'a aliyun yamshi, Ali datang dalam keadaan apa, berjalan, ya, yamshi. Nah, yamshi ini namanya hal dalam bentuk murakkabatun, hal dalam bentuk kata kerja, bentuk kalimat. Ini aliyun nama orang, ini sudah ma'rifah. La tashrab, ya. La tashrab wa anta qa'im. Nah, wa anta qa'im bentuk kalimat. Mubtada khabar, ya. Wa anta qa'imun. Jangan minum wa anta qa'im. Ini keadaannya. Dalam keadaan anta qa'im, keadaan berdiri. Jangan minum dalam keadaan berdiri. Jadi ya, kalau mufrad itu halnya bentuk satu kata, ya. Sementara murakkabatan dia bentuk kalimat, ya. Diawali dengan kata kerja atau model atau bentuk mubtada khobar. Intinya dia bentuk kalimat, halnya dalam bentuk kalimat. Bisa dipahami ya? Berikutnya kaidah. Ini ada rumus ya. Cara menentukan hal dengan sifah. Ini mirip-mirip ya. Ini yang pertama, perhatikan kullu jumlatin waqa'at ba'dan nakirati wa hiya sifatun. Setiap kalimat yang datang setelah nakirah, maka dia sebagai sifat. Nanti kita berikan contohnya agar mudah kita pahami. Jadi setiap kalimat yang datang setelah nakirah adalah sifat. Kemudian kaidah yang kedua, kullu jumlatin waqa'at ba'dal ma'rifah wa hiyal hal. Jadi setiap kalimat yang datang setelah ma'rifah, yang muncul setelah ma'rifah, adalah dia sebagai hal, keadaan. Kita berikan contoh masing-masing. Perhatikan, awwaladin salih yad'ulahu, ya. Perhatikan waladin salihin, ini kan bentuk apa? Nakirah. Nakirah itu tanpa alif lam. Nah, ini di sini kaidahnya kullu jumlatin waqa'at ba'da nakirah, setiap kalimat yang datang setelah nakirah maka dia adalah sifat, wahia sifatun. Maka ini yad'ulahu sebagai sifat. Sifat dari mana? Dari waladun saleh. Jadi ciri-ciri anak yang saleh itu adalah yad'ulahu, yang mendoakan orang tuanya. Jadi orang yang selalu mendoakan orang tuanya, maka dia namanya waladun saleh, anak yang saleh. Maka ini kaidahnya, kalimat yang datang setelah nakira, maka setelahnya adalah sifat, ya. Yad'ulahu ini sifat dari waladun saleh. Bisa dipahami ya? Kemudian kaidah yang kedua, kullu jumlatin waqa'at ba'dal ma'rifah wa hiyal hal, ya. Ja'al waladu. Perhatikan ja'al waladu. Al-walad ini ma'rifah, ada alif lam. Ba'dal ma'rifah, ya. Kalimat yang datang setelah ma'rifah, yang muncul setelah ma'rifah, wahiyal halu, maka dia sebagai hal. Maka ia beki ini sebagai hal, keadaan dari al-walad. Anak itu datang sambil menangis, ya. Sini pahami ya. Jadi kaidahnya, kalau ada kalimat yang datang setelah nakira, maka dia adalah sifat.
Sementara ada kalimat yang datang setelah ma'rifah, maka dia hal, ya. Maka dia hal. Bisa dipahami ini ya. Ketentuan hal. Ini perhatikan. Pada umumnya hal dibentuk dari isim fa'il atau maf'ul, ya. Isim fa'il atau maf'ul. Hal biasanya diterjemahkan sambil atau dalam keadaan, ya. Kemudian hal terdiri dari isim nakirah, sedangkan sahibul halnya harus terdiri dari isim ma'rifah. Ini ya, akalal waladu qa'iman. Akalal waladu qa'iman. Ini al-walad ini sahibul hal, selalu ma'rifah. Qa'iman ini hal. Dia nakirah mansub, ya. Ini selalu pakai, ini nomor satu, pada umumnya hal dibentuk dari isim fa'il. Ini qa'iman, dari fa'ilan, ya. Fa'il, qa'im, ya sama. Jika keduanya nakirah atau ma'rifah, maka kedua-duanya menjadi sifat. Contoh, la tashrab ma'an haran, ya. Ma'an haran. Jadi haran ini sifat dari ma'. Keduanya datang dalam bentuk nakira. Maka ma'an ini haron ini sifat dari ma, ya, sifat dari ma ini. Kemudian la tashrabil ma'al hara, ya. Ma'al hara ini ada alif lam, ya, ma'rifah. Jadi dua kata ini sama-sama ma'rifah, maka har sifat dari ma. Bisa dipahami ya? Kalau dua kata tersebut datang bentuk dua-duanya bentuk ma'rifah, maka itu hal. Atau dua-duanya adalah bentuk nakirah, maka itu sebagai hal. Hal harus selalu mengikuti sahibul hal dalam muzakkar atau muannasnya, mufrad atau musanna atau jamak. Misalkan di sini salal waladu jalisan. Ini kan walad satu orang, ya, maka dia jalisan juga satu bentuk satu. Salal waladaini jalisaini. Maka al waladaini bentuk dua, maka jalisaini juga bentuk dua. Ya, sahibul halnya bentuk dua. Salal auladu ini bentuk jamak. Maka kemudian halnya juga dalam bentuk jamak. Jalisina. Bisa dipahami ya? Jadi ini ketentuan-ketentuan dari hal ya. Latihan, teman-teman bisa tuliskan jawabannya di kolom komentar. Terjemahkan dalam bahasa Arab. Nur Hayati minum sambil duduk, ya, sambil duduk. Lutfi minum sambil duduk. Kemudian ini Nur Hayati perempuan, Lutfi laki-laki. Dua anak laki-laki itu minum sambil duduk. Dua anak perempuan itu minum sambil duduk. Anak laki-laki itu minum sambil duduk. Ya. Silakan teman-teman ya, bisa dituliskan di kolom komentar untuk jawaban latihannya. Demikian semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.